Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab fitnah misionaris atas hadits Sunan Ibnu Majah, nomor 1908. Bismillahirrahmanirrahim. Para misionaris Kristen sering membuat fitnah yang mengatakan Islam membolehkan bersetubuh dengan hewan. Berdasarkan hadits Ibnu Majah nomor 1908, kafir Kristen tersebut dengan sengaja mengganti posisi kata di dalam kurung yang merupakan penafsiran dari penerjemah hadits, yakni kata bersetubuh di belakang kata memanfaatkan. Padahal dari tulisan penterjemah hadits yang aslinya, sebenarnya kata bersetubuh tersebut diletakkan di belakang kata istri. Ini jelas-jelas manipulasi kalimat. Dia berusaha untuk menjerumuskan orang-orang dengan kelicikan dan kejahatan hatinya. Memang dasar manusia licik dan jahat. Dia memang berniat untuk memalingkan manusia dari arti sebenarnya kepada arti jahatnya dengan memanipulasi kalimat yang ada. Inilah salah satu contoh kelicikan mereka, agar terkesan hadis tersebut membolehkan menyetubuhi binatang dan pembantu. Sekarang, mari kita mulai menjawab tuduhan kafir Kristen tersebut. Are you ready? Let's go and check it out. Berikut ini isi hadis yang menjadi sumber tuduhan kafir Kristen. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya dan Solih bin Muhammad bin Yahya Al-Qatan, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami. Ubaidullah bin Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Muhammad bin Ajlan, dari Amru bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, Abdullah bin Amru, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian hendak mengambil manfaat dari seorang istri, yaitu dalam kurung bersetubuh, atau pembantu, atau hewan, hendaklah ia pegang ubun-ubunnya, sambil mengucapkan, Allahumma inni as'aluka, min hoiriha, wa hoiri majubilat, alaihi wa auzubika, min syariha, wa syariri majubilat alaihi. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, dari kebaikannya, dan kebaikan yang telah engkau berikan kepadanya. Dan aku berlindung kepadamu, dari keburukannya, dan keburukan yang engkau berikan kepadanya. Dari hadits tersebut, dengan sangat gamblang disebutkan, ada 3 jenis pemanfaatan yang disunahkan membaca doa tersebut, yaitu ketika pertama kali bertemu istri atau setelah dinikahi, ketika membeli budak atau pembantu, ketika membeli hewan. Wahai penghujat Islam, sekiranya hadis ini masih mau dipakai, hadis ini pun sama sekali tidak menyebutkan menyetubuhi hewan, tetapi mengambil manfaatnya. Dan yang dimaksud dengan frase kalimat mengambil manfaat dari hadis Ibnu Majah tersebut, yaitu untuk istri, kata tersebut ditafsir dengan menyetubuhi, dan sedangkan untuk budak, yaitu untuk diperkerjakan, dan untuk hewan, ya untuk diternakan, serta bisa diambil dagingnya, air susunya, atau dijual lagi. Jadi pengertian tentang makna kalimat mengambil manfaat di dalam hadis tersebut berbeda untuk masing-masingnya, dan bukan untuk menyetubuhi ketiganya. Hanya penghujat Islam yang berotak kotor dan tolol saja yang punya pemikiran tersebut. Sekarang, saya kasih contoh analogi seperti ini.
Saya akan mengambil manfaat dari nasi, dalam kurung makanan, sabun, dan sikat gigi. Apa itu artinya? Saya menyuruh orang makan nasi, makan sabun, dan makan sikat gigi juga. Dan cuma orang tolol saja yang akan berpikir begitu. Yang jelas, mengambil manfaat yang dimaksud dalam contoh analogi tersebut, yaitu untuk nasi adalah dimakan, sabun untuk mandi, sedangkan sikat gigi untuk menyikat gigi. Udah paham belum, wahai penghujat Islam? Kalau belum paham juga, silahkan periksakan otak Anda, mungkin Anda terkena gangguan jiwa. Dan perlu Anda ketahui, wahai penghujat Islam, justru Islam melarang keras menyetubuhi binatang, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja yang kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia, dan bunuh hewan yang jadi korban." Hari Tirmidzi, nomor 1455, Abu Daud, nomor 4464, dan Ibnu Majah, nomor 2564. Jadi kesimpulannya, sangat tidak mungkin arti mengambil manfaat. Pada hadis Ibnu Majah nomor 1908, diartikan sebagai pelegalan menyetubuhi binatang. Berpikirlah wahai manusia penghujat. Padahal, dalam kehidupan umat Kristen sendiri, malah terbukti membenarkan dan melegalkan bersetubuh dengan binatang. Banyak kejadian umat Kristen menikahi binatang. Silakan Anda lihat buktinya dalam link yang saya cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Seorang laki-laki menikahi anjing untuk menebus dosa. Ada pula wanita yang menikah dengan anjing, laki-laki dengan kuda, dan lain-lainnya. Tapi saya tidak aneh sih. Mungkin ini adalah efek kebablasan umat Kristen. Tidak ada hukuman bagi para pezinah. Sebagaimana tertulis pula dalam ayat Alkitab berikut ini. Hosea 4 ayat 14, "Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu, sekalipun mereka berzinah, atau menantu-menantumu perempuan, sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri, bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal, dan mempersembahkan korban, bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian, akan runtuh." Nah, jika perzinahan sesama manusia ternyata tidak ada hukuman tegas, maka perzinahan akan menjamur dengan pesat. Toh tidak dilarang, jadi tidak heran di negara-negara barat yang mayoritas berpenduduk Kristen, banyak yang menganut faham free sex. Kecenderungan kesesatan yang semakin parah ini akan melanggar kepatutan. Semakin parah pula, orang-orang sesat yang diberi kelonggaran ini akan menganggap biasa pula jika ingin melakukannya dengan hewan. Dan alhamdulillah, di dalam Islam terdapat aturan yang membatasi mana yang hak dan batil. Larangan berzinah dan hukumannya sudah jelas ada. Begitupun aturan yang melarang tegas menyetubuhi hewan. Akhir kata dari saya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.